Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Busam Jalan-Jalan. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang Pantai Pelangi ya dengan Bapak Alimin Mulyadi ya Pak ya. Pak, apa kabar nih Pak? Baik, Baik ya Pak ya. baik. Pak, di saat musim liburan seperti ini Pak, kira-kira total pengunjung yang ada di Pantai Pelangi sendiri berapa banyak ya Pak ya? Mulai sejak COVID ini Pak ya, memang pengunjung sangat drastis Pak, perubahannya. Jadi ya kita melihat bandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, sebelum COVID ini ya kurang lebih sampai 70%. Jadi Penurunannya ya dari sebelum masa pandemi ya Pak ya. nah, untuk sekarang ini juga kita ada keterbatasan waktu pengunjung itu sendiri. Kemudian ya yang pertama ya protokol kesehatan ini kan harus ditegakkan kepada pengunjung sebenarnya Pak. Jadi kalau kita bicara soal banyaknya pengunjung sekarang itu tadi hampir 70% penurunan daripada kemarin-kemarin Pak sebelum COVID. Kalau masa sebelum pandemi Pak, kira-kira total pengunjung yang datang nih, perkiraan sekitar berapa banyak nih Pak? Itu kok sebelum COVID ini Pak, terutama hari-hari besar ya, hari raya, kemudian hari raya Idul Adha, apalagi tahun baru sebagainya, itu memang ribuan Pak. Di sini pernah mencapai sekitar 4.000 pengunjung. 4.000 pengunjung dalam Zaman-zaman belum ada COVID. waktu satu hari atau dalam Dalam kurun hari, waktu 3 hari ya? Wih, luar biasa ya. Sampai 3.000, 4.000 pengunjung. Nah, sekarang turun 30%. Apa sih yang kira-kira dari Pantai Pelangi sendiri tawarkan nih Pak kepada pengunjung nih Pak untuk saat ini? Yang pasti kami sesuaikan dengan kondisi keadaan fakta yang ada di sini Pak. Artinya di pantai ini untuk sementara fasilitas untuk umum belum kami maksimal sehubungan dengan mungkin kita membangun semampu daripada pembangunan itu. Jadi kalau yang ada saat ini pembangunan memang dari masyarakat sendiri ya Pak ya? Ya, dari masyarakat sendiri Pak. Dari masyarakat sendiri yang membuat semacam gazebo ini. Dia untuk spot-spot sebagainya kita belum banyak, karena itu kan spot-spot foto ini kan yang harus kemudian tempat-tempat yang bisa berfoto apa sebagainya itu belum maksimal Pak, karena ya faktornya ya itu tadi kita membangun seadanya dulu. Jadi swadaya dari masyarakat sendiri Pak. Peran pemerintah Pak saat ini. peran pemerintah nih ya, apalagi Dinas Pariwisata mungkin yang berhubungan dengan destinasi ya Pak ya. Gimana nih Pak selama ini Pak Alimin? Kalau kita bicara soal peran pemerintah, terutama yang terkait dengan Dinas Pariwisata, sudah beberapa kali kunjungan Dinas Pariwisata ke pantai ini Pak. Khususnya Pantai Pangempang ini ada beberapa memang sudah dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata dulu. Ini masih zamannya Ibu Sri. Kalau bahasa curhatnya ke pemerintah sudah cukup Pak. Kami selaku pengelola juga sudah cukup lah. Cuma mungkin ya kami bisa memaksakan pemerintah karena mungkin pemerintah punya tujuan lain atau program lain untuk mengembangkan ini. Sementara sekarang ini belum ada sama sekali. Sementara ini berarti kunjungan dari pemerintah sendiri sudah ada ya, termasuk dari Dinas Pariwisata. Cuman untuk progresnya masih belum dirasakan oleh masyarakat ya mungkin Pak ya. Lebih tepatnya. Lebih tepatnya seperti itu Pak. Kalau pengetahuan daripada Dinas Pariwisata khususnya sudah cukup Pak, karena sudah berapa kali mereka berkunjung ke daerah sini. Nah, cuma untuk untuk membangun sebagainya itu kami juga tidak ada ini Pak. Belum ada campur tangan pemerintah lah. Selama ini belum ada, murni kami yang membangun. Kebetulan sekali kami bermitra join dengan mertua kami sendiri untuk
membangun sebuah dermaga penyeberangan itu dengan biaya sendiri Pak. Itu. Oh ya, termasuk tadi mungkin pas kita masuk sudah ada sedikit agak ini ya perubahan ya di di pintu masuk di awal ya, sama jalur ke arah pantai mungkin ya Pak ya. Betul. Pak, harapannya sendiri nih Pak, kita bicara tetap ya sebagai masyarakat, harapan apa yang utama terhadap pemerintah nih Pak, khususnya Dinas Pariwisata nih? Yang pasti kalau itu Pak, kami sih masyarakat satu-satunya daerah wisata yang ada di Muara Badak, yang mungkin setiap tahunnya dan hari-hari besar yang selalu dikunjungi oleh ribuan orang. Tentu ini menjadi ikon andalan kami Pak. Artinya di Muara Badak kami selaku warga Muara Badak ya mohonlah, artinya bagaimana perhatian dari pihak pemerintahan, terutama Dinas Pengembangan Wisata ini mengatur sistem seperti apa. Kami siap diatur laku pengelola pantai, yang penting tersistem dengan baik Pak, karena di sini ada beberapa pengelola yang menganggap bahwa menguasai pantai. Mungkin kita ke depannya ya, kalau saya pribadi Pak menginginkan pihak pemerintah terutama Dinas Pariwisata untuk memikirkan ini, karena ini saya tidak usah bicara bisnisnya Pak, hasilnya. Selama ini kan memang kita belum ada semacam kewajiban untuk kontribusi ke pemerintah, karena apa? Karena kita masih memakai dana pribadi, ya kan? Pakai dana pribadi, artinya kalau memang pemerintah nanti menganjurkan ada aturan-aturan yang harus kita sepakati dan pemerintah turun tangan, kami siap. Itu yang kami inginkan Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi ada mungkin ada komunikasi lagi nih ya. Iya. Jadi kalaupun memang apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dari penanggung jawab dan pengelola sih siap aja sih Pak ya sebenarnya. Siap. Mungkin harus diadakan satu pertemuan lagi Pak, atau duduk bareng lagi nih untuk membicarakan tentang kemajuan pariwisata khususnya di Muara Badak ya Pak ya. Ya, kalau kita bicara soal itu Pak, intinya mungkin kalau saya sih selaku masyarakat awam ini menanggapi kuncinya adalah di Dinas Pariwisata Pak. Karena Dinas Pariwisata lah yang artinya yang memberikan satu buat semacam komitmen antara pengelola pantai, terutama pariwisata ini Pak, Dinas Pariwisata. Nah, kami bukan dengan pemerintahan kami, baik camat, desa, sebagainya, mereka punya keterbatasan Pak dalam hal itu, gitu loh. Jadi yang punya wewenang penuh di sini ya Dinas Wisata, Dinas Pariwisata. Artinya kalau memang nanti ada semacam komitmen, yuk kita sama-sama gitu loh. Karena atau mungkin regulasi yang dibentuk ya bersama ya. Mungkin seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi yang pertama itu. Nah, sementara sekarang ini kan nggak ada gerakan dari apa sih yang saya mau. Kalau sekarang saya ini Pak, Anda berbuatlah gitu. Oh, Anda berbuat seperti ini. Ya, kita masyarakat awam begini ya bisa hanya berangan-angan, tapi tidak bisa melaksanakan terkait sebagainya. Tentu ada aturan main dengan pemerintah, atau ada aturan main yang kita ini. Tentu kalau sudah dikelola dengan biaya pribadi, kita kontribusi, kan salah Pak. Pak Limin, bicara tentang wisata sendiri nih Pak, sejak kapan nih Pantai Pelangi sendiri dimulai atau dibentuk nih Pak? Yang jelas kalau Pantai Pelangi ini saya anggap baru sih Pak, ya masih sekitar kurang lebih 4 tahun lah. Sebelumnya namanya apa Pak ya? Sebelumnya kan tidak dikelola, belum punya nama Pak. Belum punya nama. Sebelum ini dikelola,
ada pantai-pantai yang lain yang pantai yang paling pertama di Pangempang ini. Itu kan semuanya berubah nama, Pak. Setelah kami buka ini baru kasih nama juga, yaitu Pantai Pelangi. Karena kan mungkin karena ada pelangi yang di daerah sini mungkin di saat Betul. hujan datang dia keluar pelanginya mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Makanya disebut Pantai Pelangi sendiri ya Pak ya. Iya. Nah sebelumnya untuk pengelolaannya berarti masyarakat sendiri yang ngelola ya Pak ya. Apa namanya Pak ya? Sementara ini kami merangkul beberapa masyarakat yang termasuk ini kan lahan-lahan ini ada pemiliknya Pak. Gitu ya. Jadi kami satukan jadi apa namanya kelompok lah semacam itu. Nah, apa kayak semacam kelompok sadar wisata gitu mungkin Pak ya? Bukan. Pokdarwis atau apa itu? Kalau Pokdarwis ini kan bicaranya secara luas kalau Pokdarwis. Ya sebenarnya kalau mau mengelola Pokdarwis ini mau bekerja sama, tentunya bukan hanya Pantai Pelangi sebenarnya Pak. Jadi yang ada pantai di sini bisa apa namanya itu dirangkul. Ya. Artinya di program sebagainya, tentu pariwisata apa namanya Pokdarwis ini kan punya progres Pak ya. Nah sementara kalau bicara soal Pelangi ini kan pengelolaannya lain. Yang pantai lain, yang pantai sebelah juga lain Pak. Jadi kalau bicara Pokdarwisnya seharusnya secara luas. Secara maknanya lebih luas ya. Jadi keseluruhan pantai yang dikelola saat ini oleh masyarakat sendiri digabungkan, ayolah menjadi Pokdarwis itu tadi ya. Iya. Dan dikelola secara profesional mungkin ya Pak ya. Betul. Nah terus yang terjadi sekarang cukup sayang ya Pak ya. Mungkin kalau kita lihat pasir sangat luar biasa bagus, cuman masih banyak sampah Pak ya mungkin ya. Iya. Nah ini yang jadi persoalan utama Pak, persoalan besar kami. Pantai ini seharusnya ada apa namanya semacam tiap minggu mungkin ada semacam pembersihan ya. Mungkin Bapak lihat ini. Nah artinya tidak mungkin kami hanya menyuruh orang tanpa mengeluarkan biaya kan. Nah itu. Nah ini yang memang seharusnya yang kita pikirkan ada khusus pembersihnya, keamanan pantainya. Ini kan belum ada Pak sekarang ini. Saat ini ya masih dilakukan apa adanya ya. Kita selaku pengelola itu aja menghimbau ke pengunjung bahwa untuk berhati-hati. Artinya seperti yang ada ini Pak, berenang ini. Ini kan ada anak kecil ini. Nah ini tetap kita himbau batasan-batasan mereka harus berenang Pak. Karena di sana kan sudah dalam toh. Paling ya sampai 100 meter sudah tidak bisa ini. Anggaplah 50 meter anak-anak bisa beraktivitas di airnya itu, di pantainya itu. Berarti memang butuh banyak yang diperbaikin mungkin ya Pak ya. Dan harusnya statnya dari itu tadi ya, dari pemerintah sendiri yang memberikan satu seharusnya seperti itu Pak, karena terus terang kan pantai ini kan enggak setiap hari Pak, enggak tiap hari ada hasil, bisa saja sebulan 2 bulan enggak ada pengunjung ya kan. Sedangkan kalau kita bicara soal perawatan pantai, tentunya mereka punya upah. Nah ini kan untuk memikirkan itu, kalau tidak ada pengunjung kan tidak ada yang dibayarkan upah untuk itu Pak. Makanya kalau memang nanti Pokdarwis apa sebagainya yang bisa memfasilitasi itu, tentu kita yang kontribusi pengelola pantai ke mereka yang memikirkan toh Pak, kan gitu. Seharusnya kan begitu. Tapi ini kan tidak berjalan. Nah, jadi ya memang ya harus pemerintah turun tangan balik ke pemerintah. Cuman masyarakat sekarang sudah melakukan semampu upayanya untuk bagaimana ikon wisata ini menjadi benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas ya Pak ya. Pak, kita kembali ke arah sana mungkin ya. View-nya bagus banget. Mungkin kalau bisa dilihat kamera pasirnya putih, cuman ya mungkin ada sedikit harus perbaikan di pengelolaan sampahnya mungkin ya Pak ya. Mungkin bisa ke arah depan.
Oke, Pak Alimin, makasih banyak. Iya, Pak. Sangat luar biasa nih perjalanan hari ini. Dijamu oleh salah satu penanggung jawab dan pengelola dari Pantai Pelangi. Mudah-mudahan kita berharapnya Pantai Pelangi jauh lebih terekspos lagi nih Pak ya. Amin, amin. Dan lebih profesional ke depannya mungkin ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan Pak. Apa nih Pak, apa pesan-pesannya nih untuk pemirsa di rumah nih, untuk wisata sendiri atau untuk apa, ada yang mau disampaikan mungkin untuk pemirsa Pak? Oke, yang pasti saya selaku pribadi penanggung jawab dalam hal pantai ini, Pantai Pelangi terutama, mengucapkan juga terima kasih ya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak, tim Bapak Ya. yang mana bersedia dalam hal ini memberikan info ke masyarakat bahwa toh di Muara Badak ini khususnya Pantai Pelangi ada pantai yang masih kita menganggap bahwa pantai ini adalah belum tercemar apa-apa Pak, masih alami gitulah, masih alami. Mudah-mudahan kedepannya niat saya pribadi Pak, yaitu tadi saya terbuka untuk siapa saja, terutama mungkin yang Bapak sampaikan tadi, ada investor yang mau mengelola sebagainya. Kami secara pribadi terbuka selama ada kerjasama, perjanjian sebagainya, kerjasama dengan pihak masyarakat dan saling menguntungkan gitu. Jadi saya himbau kepada teman-teman semua dimanapun berada, kalau ingin bersantai di pantai khususnya, apalagi setelah lepas Covid, mudah-mudahan Covid ini juga segera selesai. Kita bisa berbuat Pak. Terus terang selama Covid ini kami tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan batasan tadi. Nah, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Kami selaku penanggung jawab dalam hal pengelolaan Pantai Pelangi ini mengajak teman-teman, bapak-bapak, semua ibu-ibu yang ada yang mau ingin berlibur sebagainya, kami siap melayani semampu kami dan sesederhana yang ada Pak. Kami tidak mau mempromosikan yang terlalu ini, ternyata kondisinya seperti ini. Jadi kita bicara soal yang nyata aja Pak. Nyata Iya, aja, Pak, ya. kalau bicara pantai ya tentunya pantai kan gitu. Jadi kalau untuk fasilitas lain, saya pikir mudah-mudahan ke depannya Pak, saya atau ada teman-teman yang ini nanti membantu membangun, tentu agar ada secepatnya ada perubahan gitu. Mungkin itu Pak. Oke, makasih banyak nih Pak Alimin. Terus buat teman-teman yang di rumah, ya kan, kalau mau liburan, nggak usah kita jauh-jauh ke Maldives atau ke luar negeri. Kita di Muara Badak ada pantai yang pasirnya putih, ya kan, dan ya sangat alami lah. Dan kembali lagi kita harus junjung ekonomi wisata lokal mungkin ya Pak ya. Betul. Dengan adanya kunjungan dari teman-teman di rumah bisa membantu perekonomian berjalan lebih baik di Muara Badak sendiri. Akhir kata mungkin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ketemu lagi di Busam Jalan-Jalan.